subscribe. Jika tidak, aku akan menghantuimu sepanjang hidupmu. Namaku Aldi. Pengalamanku ini terjadi pada tahun 2019 lalu. Aku memilih mendaki sebuah gunung di Jawa Tengah untuk mengisi libur kuliahku. Waktu itu sebenarnya aku akan mendaki bersama seorang temanku. Namun sehari sebelum kami berangkat, temanku itu tidak jadi ikut mendaki bersamaku karena dia diminta pulang ke kampung halamannya oleh keluarganya. Karena keinginan yang kuat pada waktu itu untuk mendaki gunung, dan juga kami sudah terlanjur membeli kebutuhan untuk mendaki, maka aku putuskan untuk tetap mendaki walau seorang diri. Waktu keberangkatan pun tiba. Aku memilih berangkat di malam hari agar sampai di sana pagi hari. Dari Jakarta, aku menaiki bis ke daerah sebuah kota di Jawa Tengah. Lalu berlanjut naik ojek motor sampai ke base camp yang ada di kaki gunung. Sesampainya di base camp, aku pun langsung mengurus registrasi dan keperluan lainnya untuk mendaki di loket yang sudah tersedia. Namun setelah melakukan registrasi, karena semalam di dalam bis tidurku terasa kurang, maka aku putuskan untuk beristirahat sejenak, sekedar memejamkan mata, barang sejam atau 2 jam saja. Ya ampun, jam setengah 2. Cuma mau tidur 2 jam malah kebablasan. Karena sudah kesiangan, aku langsung merapihkan tas kerilku dan langsung memulai pendakian soloku itu. Langit siang itu sedikit gelap, angin pun berhembus menerpa silih berganti, menambah dinginnya udara saat itu. Awal pendakianku ke pos 1 tak ada rintangan yang berarti dan dapat kutempuh dengan lancar. Setibanya aku di pos 1, aku pun beristirahat sejenak di pos 1. Seger banget airnya. Langit mulai bertambah gelap. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 4 sore. Duh, kayaknya bakalan hujan nih. Udah gelap banget lagi. Udahlah, lanjut jalan lagi aja lah. Nanti keburu kehujanan lagi. Aku pun melanjutkan pendakian ke pos 2. Rencananya aku akan bermalam dan mendirikan tenda di pos 2, lalu melanjutkan pendakian keesokan harinya. Namun benar saja, langit yang sedari tadi sudah mulai gelap. Kini baru 30 menit aku berjalan dari pos 1, hujan pun turun cukup deras. Jarak pandang pun mulai terbatas. Aku harus sudah tiba di pos 2 sebelum malam, karena tidak mungkin aku bisa mendirikan tenda di trek pendakian. Selain tidak adanya lahan yang cukup untuk membuka tenda, treknya pun cukup mendaki. Aku pun meneruskan perjalanan sampai saat aku melewati akar-akar pepohonan yang mendaki. Aku mendengar suara samar, suara orang minta tolong. Aku terdiam, mencoba mendengarkan dari mana asal suara itu. Kayaknya ada suara cewek yang minta tolong deh. Gimana ya?
Suara itu perlahan semakin terdengar dengan jelas, dan aku pun terus mencoba melewati akar-akar pohon itu dengan perlahan. Karena air hujan yang cukup membuat sepatuku licin, dan pandanganku pun cukup terbatas karena langit yang cukup gelap saat itu. Sampai pada akhirnya aku terpeleset dan terjatuh dengan posisi tengkurap. Wajahku menempel persis di atas tanah. Suara itu terdengar lagi, dan sepertinya suara itu tidak jauh dari posisiku. Saat aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah depan, aku melihat ada seorang wanita menggunakan seragam pramuka lengkap sedang duduk bersandar di sebuah pohon, merintih kesakitan sambil memegang kaki kanannya. Aku mencoba bangkit dari posisiku dan menghampiri wanita berseragam pramuka itu. "Kamu kenapa? Kok kamu sendirian di sini? Teman-temanmu mana?" Wanita itu menceritakan padaku bahwa dia tertinggal dari rombongannya, dan saat dia ingin menyusul rombongannya, dia terpeleset dan kakinya terkilir. Dengan melihat keadaan wanita itu, aku pun mendirikan bivak di sela-sela pepohonan. Paling tidak ada tempat berteduh untuk sementara, sambil aku mencoba mengobati wanita ini. Wanita ini masih sangat muda, usianya baru 17 tahun. Namanya Sari. Dia dan regu pramuka dari sekolahnya melakukan kegiatan camping di gunung itu. Tapi sayang, dia tertinggal dari rombongannya dan terjatuh sampai kakinya terkilir. "Sar, makan dulu ya. Udah aku buatin mie rebus nih, biar kamu gak kedinginan." Walau Sari sudah mengganti baju basahnya dengan baju yang kering, tapi dia terlihat masih kedinginan. Ternyata Sari membawa perlengkapan P3K yang cukup lengkap di dalam tasnya. Aku pun mencoba membantu mengobati kaki Sari yang terkilir. Hujan sudah mulai reda, tapi karena sudah mulai malam dan melihat kondisi Sari yang tidak mungkin untuk aku tinggalkan, aku putuskan untuk bermalam di tempat itu. Api unggun pun coba aku nyalakan untuk menghangatkan tubuh kami. Walau dengan susah payah aku membuat api unggun itu karena ranting pohon yang basah, dan akhirnya sinar dan kehangatan pun terpancar dari api unggun itu. Kami berdua ngobrol di malam itu. Sari bercerita tentang dirinya, sekolahnya, dan juga keluarganya. Dia bercerita bahwa dia pergi camping bersama regu pramukanya tanpa mendapat izin orang tuanya. Orang tuanya tidak mengizinkan Sari untuk mengikuti kegiatan camping karena takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Tapi Sari berbohong kepada orang tuanya. Dia meminta izin pada orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Padahal dia bukan menginap di rumah temannya, tapi camping. Itu dilakukannya agar dia bisa mengikuti kegiatan camping itu. Sari mengeluarkan secari kertas dan pulpen dari tasnya. Dia memintaku untuk menuliskan permintaan maaf kepada orang tuanya karena telah berbohong. Dan kertas itu akan ditaruhnya di rumah saat dia kembali ke rumah nanti agar dibaca oleh orang tuanya. "Kenapa kamu gak langsung ngomong aja sih, Sar? Nanti pas sampai kamu di rumah, kenapa harus lewat tulisan?" Sari bilang dia tak sanggup untuk mengatakannya, makanya dia memilih untuk menulisnya di atas kertas.
Aku pun akhirnya membantunya merangkai kata dan langsung kutulis di kertas yang diberikan oleh Sari. Mulai dengan kata-kata apa ya, Sar? Biar enak dan orang tua kamu nggak marah nantinya sama kamu. Akhirnya mulailah kata demi kata kurangkai dalam kertas itu. Kata-kata itu berisi, ayah, bunda, Sari minta maaf ya. Sari terpaksa berbohong. Sebenarnya Sari bukan menginap di rumah teman Sari, tapi Sari ikut kegiatan camping bersama grup pramuka di sekolah. Sekali lagi, maafin Sari. Sari ngelakuin ini karena Sari kepengen banget ikut kegiatan ini. Sari janji, saat Sari pulang nanti, Sari nggak akan bohong lagi. Ya, itulah kalimat yang aku tuliskan di kertas itu. Lalu, kertas itu aku berikan kembali kepada Sari. Sari pun kemudian membacanya berkali-kali sambil merebahkan badannya dalam bifak itu. Sampai pada akhirnya dia tertidur sambil memegang kertas itu. Wah, udah tidur tuh dia. Kasian, pasti dia capek banget tuh. Aku pun mulai merebahkan badanku sambil menikmati hangatnya api unggun sampai akhirnya mataku pun terpejam. Jam berapa nih? Waduh, udah pagi kayaknya. Baru banget merem deh. Pagi itu jam 5:50. Saat aku menoleh ke tempat Sari tidur, ternyata Sari sudah tidak ada di dalam bifak itu. Wah, si Sari kemana ya? Mungkin kakinya udah sembuh kali ya. Aku berpikir mungkin Sari sudah melanjutkan pendakian ke atas untuk menyusul teman-temannya. Karena aku lihat tas Sari pun sudah tidak ada di dalam bifak. Mungkin dia nggak enak kali ya mau bangunin gue tadi. Jadinya dia jalan duluan ke atas. Ya udahlah, yang penting dia udah bisa jalan lagi. Saat aku ingin bangun dari posisi tidurku, aku melihat sekelebat sosok di ujung pandanganku. Sosok itu seperti mengintip lalu pergi dengan cepat. Aku tidak dapat melihat sosoknya seperti apa. Yang dapat kulihat hanya sosok hitam dalam kegelapan. Jadi tidak begitu jelas. Aku yang sangat itu terkejut langsung mengejar. Ya, aku mengejarnya, tapi aku tersandung akar pohon dan terjatuh. Aduh. Dalam posisi tengkurap, aku mencoba bangun dan tanganku tak sengaja menyentuh sebuah benda bulat, keras dan berlubang. Aku mencoba memastikan benda apa yang terpegang di tanganku itu. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Ternyata yang aku pegang itu adalah sebuah tengkorak kepala. Aku pun terperanjat mundur sambil terduduk di atas tanah. Terlihat tepat di depanku ada sebuah tengkorak tulang dari tubuh manusia yang masih utuh dari kepala sampai tulang kakinya. Di bagian jari-jari yang sudah hanya menyisakan tulang itu, aku melihat ada secari kertas yang sudah lusuh. Entah mengapa aku sangat penasaran dengan kertas itu.
Dengan jantung yang berdegup kencang dan nafas tersengal-sengal, aku pun memberanikan untuk mencoba mendekati dan mengambil kertas itu. Entah apa yang aku rasakan, rasa takut, menggigil, kaget, keheranan, semua menjadi satu. Saat aku pegang dan melihat kertas itu kertas yang sudah sangat lusuh, bahkan nyaris hancur termakan oleh usianya. Namun yang membuat bulu kuduku berdiri, di kertas itu tertuliskan kalimat yang semalam aku tulis sebagai permohonan maaf dari Sari untuk